Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin Sallallahu wa alaihi ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak jamaah salat zuhur masjid lihat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa hadir kembali setelah kita libur lebaran. Kemarin kita menjelang Ramadan kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Menjelang hari raya Idul Fitri kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat, zakat fitrah utamanya. Hari ini kita akan kembali kepada silab kita yang semula, yaitu kita pernah sampaikan kepada permulaan tentang sholat Jumat. Bulan depan insya Allah sesuai dengan penyakit tadi kita akan bahas khusus karena menjelang hari Idul Adha akan mengkaji tentang fikih kurban insya Allah, karena sesuai dengan schedule minggu depan, bulan depan itu pas kita 10 hari sebelum hari raya Idul Adha insyaallah karena sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil jumu'ati. Pasal yang berkaitan dengan sholat Jumat. Hal-hal yang berkaitan dengan sholat Jumat. Keutamaan hari Jumat kita pernah bahas ya jauh sebelum Ramadan, karena kita yang poin terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sholat Jumat. Wa syaraitu wujubil jumu'ati, syarat-syarat wajibnya sholat Jumat ya. Syarat wajib artinya kalau tidak memenuhi syarat tidak wajib, walaupun boleh jadi dia sah sholatnya tetapi belum wajib. Sab'atu asya, ada 7 hal. Jadi kalau tidak sampai 7 ini berarti syaratnya belum memenuhi dan tidak wajib dia sholat Jumat. Al-Islam, yang pertama harus beragama Islam. Wal bulu ya. Yang kedua harus sudah balik, dewasa, bukan tamyiz. Kalau tamyiz itu hanya bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak. Kalau balik atau dewasa itu kalau laki-laki sudah ditandai dengan ya bermimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan datangnya bulan atau haid. Wal aqlu, dan berakal sehat ya. Tidak termasuk syarat wajibnya Jumatan kalau dia tidak sehat ya, halnya. Wal hurriyatu, dan harus merdeka. Untuk saat ini syarat ini mungkin sudah bisa dikesampingkan karena sekarang sudah tidak ada budak. Wadzukuriyatu, dan syarat yang kelima adalah harus laki-laki. Perempuan tidak wajib sholat Jumat. Kalaupun dia sholat Jumat sah dan tidak harus sholat zuhur lagi. Sama dengan anak-anak yang belum balik, sholat Jumat sah. Wasihatu, dan sehat. Kenapa harus sehat? Karena sholat Jumat harus dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Tidak bisa dilaksanakan di rumah masing-masing, nggak boleh. Sementara kalau tidak sehat, dia tidak bisa datang ke masjid. Dan yang ketujuh, wal istiqon, dia harus bermukim. Ya, kalau sebutan kaidah fikih itu adalah sahibul hadar, bukan sahib safar, bukan orang yang dalam keadaan bepergian. Bagaimana kalau orang dalam bepergian sholat Jumat sah, tetapi dia tidak wajib, dapat rukhsah untuk nanti pada Jumat sholat zuhur bisa jamak, bisa dikosor zuhurnya dengan asar dan semacamnya. Fala tajibul jumu'atu ala kafirin asliyin wa sabiyin wa majnunin wa raqiqin wa unsa. Maka Jumat tidak wajib ya bagi orang yang kafir,
wasobiyin dan anak-anak, wa majnunin dan orang gila, wa raqiqin dan budak, wa unsa dan perempuan, wa maridin dan orang yang sakit, wa musafirin dan orang yang dalam keadaan perjalanan, tetapi perjalanan yang memenuhi syarat jamak dan qasar. Ya, kurang lebih 82 km. Tidak wajib, walaupun perjalanannya menggunakan pesawat. Ke Bandung 300 sudah memenuhi syarat untuk tidak Jumat. Tidak wajib Jumat. Sholat boleh qasar, sholat boleh jamak, walaupun di Thahirah menggunakan pesawat. Itu syarat wajibnya. Jadi kalau belum memenuhi syarat yang 7 ini, belum wajib sholat Jumat. Walaupun ada sebagian kalau sholat Jumat tetap sah, seperti musafir, anak-anak yang belum balik sah. Wa syaraitu sihhati fi'liha, itu kan syarat wajib. Sementara syarat sahnya, syarat sah pelaksanaan sholat Jumat itu salah satu, ada 3. Kalau tadi syarat wajibnya 7, syarat sahnya ada 3. Al-awwalu daral iqamati allati yastawtinuha al-'adatul mujma'un. Yang pertama harus menetap di situ, yang kita dengar dengan mukimin. Ya, mukimin, bukan pendatang, bukan musafir. Ya, pendatang tuh kalau sudah lama jadi mukimin juga. Ya. Harus sudah menetap. Jadi kalau tinggalnya di Ciputat, dia dianggap sebagai hitungan sholat Jumat jamaah itu kalau sholatnya di Ciputat. Kalau orang Ciputat pergi ke Tegal atau ke Bandung, maka dia tetap sah kalau sholat, tetapi tidak menjadi syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat. Kan salah satu di antaranya Imam Syafi'i harus 41 dengan imamnya, dengan khotibnya. Dari 40 itu harus benar-benar orang mukim situ, menetap di situ. Kalau dari 40 kok ada yang pendatang 1/2 dari Jakarta, mungkin di tempat yang lain, maka pelaksanaan sholat Jumat mazhab Syafi'i tidak sah. Kenapa? Tidak semuanya mukimin dari iqamah. Itu yang pertama. Sawa'un fi dzalikal 'adat wal quraf al-madun fil qura, baik itu tinggal di perkotaan maupun di pedesaan, allati tattakhudhu watanan, yang sudah dianggap sebagai penduduk asli. Itu yang pertama. Jadi yang pertama harus menetap atau mukimin. Yang kedua, wasani ayyakuna al-'adatu fi jama'atil jum'ati 40 rajulan. Yang kedua, dalam sholat Jumat itu ya, harus minimal 40 orang laki-laki. Jadi kalau khotibnya 1, jamaahnya 40, tapi perempuan 1, mazhab Syafi'i nggak sah sholat Jumatnya. Dan 40 itu harus mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir. Walaupun di tengah-tengah mungkin ngantuk, tapi ketika khotib naik sudah 40. Itu mazhab Syafi'i. Nah, karena ini tausyik memang ala mazhab Syafi'i. Jadi dalam jamaah itu harus 40 rajulan laki-laki min ahlil jumu'ah, semuanya ahli Jumat. Apa ahli Jumat itu? Ya orang mukallaf, laki-laki, merdeka, sudah tinggal di situ. Bagaimana kalau di antara salah satu yang 40 itu adalah ada orang ya yang punya tempat tinggal 2. Artinya tempat tinggal 2 itu kalau sekarang mungkin dibuktikan dengan iqamah kedua, 2 KTP ganda. Dulu, sekarang udah nggak musim. Nah, atau istrinya 2, sehingga dia kadang kalau di sana, kadang di sini. Kalau terjadi seperti itu, maka yang dianggap dia lebih banyak tinggal di mana? Kalau lebih banyak tinggal di istri yang kedua, maka dia dianggap mukimin di istri keduanya.
ketika kembali ke satu, sholat Jumat tidak dianggap sebagai jamaah yang bisa mengabsahan keabsahan sholat Jumat. Ya kalau yang lain banyak dia ikut, ya nggak ada masalah, tetap sah. Tetapi kalau cuma 40 dengan dia, maka sholat Jumat tidak sah. Berat, ya berat. Imam Syafi'i itu kan termasuk salah satu mazhab yang sangat hati-hati. Tetapi dalam kajian-kajian fikih juga, kalau ternyata perbedaannya tidak terlalu jauh antara Imam Syafi'i dan imam yang lain, maka yang banyak yang harus diambil itu Imam Syafi'i. Karena secara nasab Syafi'i itu nyambung dengan baginda Rasulullah. Makanya dianggap rajih. Tapi kalau perbedaannya terlalu jauh, ya ada hal-hal mungkin tidak bisa memilih. Wasal yang ketiga, ayyakunal waktu baqiha wa waktu zuhri. Waktu itu cukup dari awal khutbah sampai akhir sholat Jumat. Artinya benar-benar masih waktu zuhur. Ini mungkin kalau kita posisinya jamaah yang sulit dikumpulin. Apalagi kalau sekarang kan waktu zuhur itu kan jam 11.52, jam 12.51. Standarnya orang-orang kita itu waktu zuhur jam 12. Walaupun zuhurnya katakan nanti jam 11.40, tetap orientasinya belum jam 12. Kok jam 12:10 azan, khotib naik, terus azan, yang datang baru 30 orang. Walaupun nanti di tengah khotib naik bermunculan datang sampai 50, itu tidak dianggap memenuhi syarat sahnya sholat Jumat. Ya harus benar-benar ada di situ semua. Yang kedua, waktunya juga memang benar-benar masih waktu zuhur. Dari kapan? Waktunya itu adalah dari min khutbataiha, dari 2 khutbah, wa rak'ataiha, dan 2 sholat Jumatnya, 2 rakaat sholat Jumatnya masih di waktu zuhur. Kalau pas menjelang salam asar, berarti sudah bukan sholat Jumat lagi. Baru at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatullah, Allahu asar, bangkit kembali nambah 2 rakaat, menyempurnakan jadi 4 rakaat di sholat zuhur. Walaupun niat awalnya niat sholat Jumat. Tetapi kalau pandangan kita sulit, tetapi para ahli fikih itu sudah memprediksi mungkin bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat bukan syarat sahnya orang yang sholat Jumat, bukan. Syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat itu yang pertama harus jamaahnya itu mukimin, yang minimal 40, yang kedua ya dilaksanakan secara berjamaah dengan ya jumlah minimal 40, dan yang ketiga ya waktunya benar-benar masih waktu sholat zuhur. Tidak boleh keluar sholat zuhur. Fa inna kharajal waktu aw adamat syurut, kalau ternyata waktunya sudah keluar dari waktu zuhur ya, atau berarti tidak memenuhi syarat, maka sholat adzuhran, maka berarti dia sholat zuhur. Binaan ala ma fil minha, berdasarkan tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Sekarang persoalannya kan banyak kantor-kantor yang ketika sholat Jumat kan nggak nyampe 40. Mungkin ketika sholat nyampe, ketika khotib naik kan 15, 10 orang. Masih ada yang istirahat dulu macamnya. Ini nanti kita bahas bersama-sama seperti itu. Itu syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat. Wa faraiduha, adapun fardu sholat Jumat atau rukun sholat Jumat itu
Salasatun adalah ada 3. Ahaduha wa tsanihima, pertama dan yang kedua, khutbatani yaqumu fihima wa yajlis bainahuma. 2 khutbah ditambah, khotibnya harus berdiri kalau sanggup. Ditambah yang kedua, wa yajlis bainahuma, dan duduk di antara 2 khutbah. Jadi sholat Jumat itu akan sah kalau diawali dengan 2 khutbah. Kalau dia tidak khutbah atau khutbahnya cuma 1, maka tidak sah. Pernahkah di antara kita yang pernah mengalami khutbahnya sekali? Kita pernah. Kurang lebih tahun 97-an. Saking asiknya khotibnya tuh sampai di ujungnya ilan pakai sampaikan Allahumma fil muslim, langsung turun. Setelah turun, jemaahnya bingung. Khotibnya bingung juga, mau naik lagi sudah dia doa, sudah qomat, nggak naik. Di tengah-tengah kebingungan tuh akhirnya tetap sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, banyak jemaah yang paham sholat duhur. Berarti tidak memenuhi rukun Jumatnya, sholat Jumatnya. Apa? Tidak diawali dengan 2 khutbah. Dan dia kurang juga duduk di antara 2 khutbah. Kenapa? Khutbah cuma sekali. Kalau hari raya Idul Fitri ataupun gerhana matahari, gerhana bulan, maka khutbah boleh sekali. Kalau Imam Syafi'i tetap 2 kali. Makanya kalau biasanya khotib-khotib ketika dapat tugas Idul Fitri atau Adha nanya, khutbahnya 2 kali sekali. Tapi rata-rata sekali. Walaupun ada yang mesti minta 2 kali. Karena kebiasaannya sekali, ketika khotibnya turun duduk di antara sujud, jamaahnya yang kabur. Pas naik alhamdulillah, khotibnya naik lagi. Karena kebiasaannya sekali. Makanya di KM juga harus bijak. Walaupun awalnya pemberitahuan khutbah 2 kali khutbah, tetap aja mereka Allah Akbar, Allah nanti kabur di situ. Apalagi yang notabene tinggal di luar panasan dan semacamnya. Qala al-mutawalli biqadri tuma'ninati baina sajdatain. Duduknya itu walaupun sekedar hanya tuma'ninah di antara 2 sujud. Sekedar baca subhanallah, naik lagi kan masalah. Walaupun kita punya keyakinan bahwa di antara 2 khutbah itu adalah momen atau saat-saat yang mustajab kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan kepada kita doanya apa? Allahumma aghnini bil ilm. Kurang lebih seperti itulah. Allah ya Ghani ya Hamid, ya Mu'in ya Rahim ya Wadud, aghnina halakin haramik wa bi ta'at ma'syatik. Tapi harus cepat. Kalau lambat nanti keburu naik hutnya. Sampai ya wasal maghfirah. Atau dengan doa ada yang lain. Walau ajaza anil qiyam wa khataba qa'idan aw muttaji'an sahha wa jaza al-iqtida'u bi. Kalau seandainya khatibnya tidak sanggup untuk berdiri dan dia terpaksa khutbah dalam keadaan duduk, aw muttaji'an atau berbaring, sahha, maka sah khutbahnya. Berarti Jumatnya juga sah. Wajaza al-iqtida'u bihi, dan juga boleh bermakmum nanti Jumatnya jadi imam. Tetapi kalau sudah sakit, ya boleh jangan memaksakan diri, berikan kepada yang lain. Kan boleh jadi banyak orang yang siap juga tapi belum dapat kesempatan untuk naik. Tadi sampaikan 2 khutbah. Khutbah itu ada rukunnya. Warkanul khutbati khamsatun. Rukun khutbah. Jadi kalau khutib naik boleh kita perhatikan. Rukun khutbah itu khamsatun, ada 5. Yang pertama, hamidallah ta'ala, memuji Allah.
dengan ucapan alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu juga bagian hamdalah. Atau hamdan katsiran thayyiban boleh. Tidak harus alhamdulillah, tidak harus tahmid. Yang penting ada kalimat yang mengungkapkan rasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat ini sudah masyhur, siapapun paham alhamdulillah segala puji bagi Allah. Untuk menghemat waktu biar tidak lama khutbahnya, enggak usah terjemahkan lagi. Yang pertama mari kita sampaikan puja syukur, ya sudah alhamdulillah. Yang kedua, summa sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimuha. Dan yang kedua berselawat kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah, wa innal hamdalillah, nanti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bayang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi nanti khutbah setelah pengantarnya selesai harus terjemahkan. Yang kedua, mudah-mudahan salawat dan salam disampaikan Rasulullah, yaitu artinya udah. Sehingga waktunya kadang-kadang terus sampai jam mengantuk baru selesai khutbahnya. Walaftuhuma muayyan, sedangkan lafaz selawat itu ya Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, atau salatan salaman daiman ala Rasulillah, bukan masalah. Yang ketiga, tsummal wasiyatul taqwa. Kemudian ada wasiat takwa. Biasanya usikum wa nafsi bitaqwallah, atau usini iya wa iyyakum bitaqwallah. Aku berwasiat kepadaku dan kepada kalian. Ya, makanya nanti enggak usah kita berwasiat kalau mau ada khotib dan kalian enggak usah. Cukup mereka sudah paham usikum yang ajak takwa. Wala yata'ayyanu lafdhuha 'ala sahih, dan lafadznya tidak harus usikum. Jadi wasiat takwa itu tidak harus usikum, misalnya harus wasiatkan enggak, tidak harus seperti itu. Yang penting ada kandungan mengajak orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak mengungkapkan usikum, walaupun tidak menyampaikan lafal usikum. Ya, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum nafsi bitallah. Yang keempat, wa qira'atu ayatin min ihdahima, membaca minimal satu ayat dari salah satu dua khutbahnya. Biasanya yang pertama langsung qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, kemudian minasyaitonir rajim ayat sudah 4. Yang kelima, wa du'a lil mu'minin wal mu'minat, doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Allahumma fil muslimin dan muslimat. Jadi kalau orang khotib karena kondisinya sangat mendesak dan buru-buru, maka 5 menit selesai khutbahnya. Enggak ada menit, 3 menit selesai. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum nafsi bittaqwallah. Qala Allah Ta'ala karim wa sa'al mafradun. Allahumma fil muslimin. Selesai. Nanti duduk, berdiri lagi, baca itu lagi. Makanya kalau di Ciputat, Jakarta belum. Tapi kalau daerah-daerah Tangerang, Bogor itu khutbahnya kan super singkat. Yang dibaca wajibnya nggak ada lagi. Baca ayat, ya takwa, ayat, langsung barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Rukunya selesai, sah. Cuman mungkin kalau zamannya nggak paham semua, sama dengan dengerin berita bahasa Inggris, atau kita nonton berita sampai pakai bahasa syarat. Itu ya selesai utuhnya, tapi kan nggak ada berapa penjamaahnya. Padahal Jumat itu momen yang sangat indah menyampaikan pesan-pesan kebaikan, mengajak orang, tidak harus mengundang misalnya, berkumpul semua. Uniknya, tapi kadang-kadang sebagian tempat habis Jumatan mereka sholat duhur lagi. Sholat duhur langsung qomat berjamaah. Saya sempat kaget tuh, sholat apa? Sholat duhur. Lama-lama ketika keadaan 12 nanya, ya karena dianggap takut tidak memenuhi syarat, takut tidak semuanya pasti dengan kebarang situ.
Yang kedua, ada syarat yang paling berat, takut tidak dianggap sebagai ahli Jumu'ah. Mereka takut ada yang ahli maksiat semacamnya. Kehati-hatian sholat Jumat. Itulah operasi kita. Ya boleh saja namanya sholat Jumat, tapi menganggap takut dia bermaksud itu mungkin yang berlebihan. Kata kita, tapi mereka mungkin juga ya, karena ingin menjaga. Jadi syarat Jumat itu semua syahadat mana? Syahadat itu tidak termasuk rukun Jumat. Walaupun hampir semua khotib pasti membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin wa la'atmu'akin asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Biasa urutannya seperti itu. Tapi kalaupun enggak baca, enggak mengganggu keabsahan salat Jumat, khutbahnya enggak tetap sah. Walaupun ada riwayat barang siapa yang khutbah kok enggak baca syahadat bahwa akta, maka dia termasuk orang yang meninggalkan keberkahannya. Nah, makanya ya itu sudah menjadi semacam apa ya? Semacam kewajiban walaupun tidak menjadi rukun khutbah. Wa yushtaratu ay yusmi'a al-khatibu arkan al-khutbati li arba'ina tan'aqidu bihimul jumu'ah. Saya sampaikan tadi, dan disyaratkan khatib harus memperdengarkan khutbahnya, rukun-rukun khutbahnya kepada 40 jumlah jamaah yang menjadi keabsahan pelaksanaan sholat Jumat di tempat itu. Kalau kita berpatokan dengan 40 Jumat. Wa yushtaratu al-muwalatu baina kalimatil khutbah. Dan disyaratkan juga ada berkesinambungan, tidak jaraknya jauh. Alhamdulillah, berhenti dulu minum, enggak. Langsung. Tidak ada pemisah yang tidak ada katanya dengan khutbah. Tapi juga jangan jadi alhamdulillah, enggak juga. Standar. Ini katanya mungkin sama dengan orang yang nikah itu kan harus langsung. Apa langsung? Tunai, enggak juga. Nafas dulu ya enggak ada masalah. Kecuali tunai, sebentar Pak saya mau pis dulu ya, itu baru enggak nyambung-nyambungnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kan petugas KUA kita mungkin untuk meyakinkan, tak langsung ya, wah langsung. Saking sudah dihafalin, dia tag, bingung, enggak nyambung antara otak sama mata dan mulutnya, jadi salah bacanya. Itu jadi syaratnya harus diperdengarkan dan secara langsung atau terus menerus antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, tidak dipisah dengan hal yang banyak. Falau farraqa baina kalimatiha walau bi'udhrin batala. Kalau dipisah antara kalimatnya yang terlalu panjang lama walaupun dengan uzur, maka batal khutbahnya. Contoh, di tengah-tengah khutbah tiba-tiba batal wudunya. Sementara khotib itu harus suci. Maka izin, mohon maaf ya, saya wudu dulu. Nanti lanjut, enggak. Habis itu ulang-ulangi lagi di pertama. Kenapa? Dianggap sudah putus dengan yang pertama. Kalau tengah-tengah batal lagi, wudu lagi, ulang lagi dari pertama. Bisa sampai asal rampung-rampung. Yang bagus kalau batal lagi, ganti khotibnya, jangan pakai dia lagi. Baca yang wajib-wajib, habis itu langsung barakallahu lakum fil Qur'an azim. Kata jamannya, ini baru khotib, cepat. Ya kan? Kalau kelamaannya gitu tentu nanti bisa. Sekarang kalau lama kan ada aja ya, amin lah yang apa. Wa yushtaratu fiha satrul aurati, dan disyaratkan juga dalam pelaksanaan salat khutbah itu, pelaksanaan pembacaan khutbah itu satrul aurati, menutup aurat. Wa taharatul hadatsy wal khubuthi, dan sucinya dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, wal khubuthi, dan kotoran najis, fi thawbin, baik dalam pakaiannya, wa badanin, dan badannya, wa makanin, dan tempatnya. Badan oke, terus pakaian sudah oke, tapi jangan sampai nanti ya, ketika kita khutbah ternyata ada lecetnya,
pas lagi tangannya ini nempel ke sininya, berarti sudah nggak suci. Watsalitsu min faraidil jum'ati, sementara yang nomor 3 dari rukun Jumat itu antusalliya raka'ataini fi jama'atin. Sampai yang tadi sudah dilaksanakan secara berjamaah. Dilaksanakan secara berjamaah artinya tidak boleh sholat Jumat itu tidak berjamaah. Walaupun yang wajib berjamaah itu hanyalah 1 rakaat. Artinya kalau kita ketinggalan cuma dapat 1 rakaat bersama imam, tinggal nambah lagi 1 rakaat berikutnya untuk menyempurnakan sholat Jumat. Tetapi kalau kita sampai dapatnya tahiyat akhir, tetap punya sholat Jumat, tetapi nanti jadi 4 rakaat seperti sholat duhur. Jadi sholat duhur. Kenapa? Tidak mengikuti minimal 1 rakaat. Itulah yang berkaitan dengan syarat sahnya, syarat wajibnya sholat Jumat. Sementara nanti sunnah-sunnahnya pertemuan berikutnya. Masih ada waktu, mungkin ada bertanya. Ya, ini kajian ini adalah Tausyih Ibnu Qasim. Apa artinya? Tausyih ini syarahnya Fathul Qorib. Fathul Qorib itu syarahnya Takrib. Ya. Nanti nyambung mungkin sama Iqna, atasnya agak berkesinambungan fikihnya itu. Mazhab Syafi'i. Oke, silakan. Kalau jamaahnya batal gimana? Lagi khutbah. Jamaahnya batal sedang khutbah. Bisa mundur nih. Dia tidak akan mengurangi jumlah hitungan. Tetapi nanti ketika sholat Jumat harus lengkap lagi 40. Karena mustami itu yang dengerin khotib itu nggak harus suci, nggak punya wudu nggak apa-apa. Nanti ketika habis qomat baru wudu dulu. Dan pesan kalau pas-pasan jumlahnya 40, pesan memang tolong jangan sholat dulu. Kenapa? Saya mau wudu dulu, nggak punya wudu. Nanti kalau sholat kurang 1 jamaahnya. Ini kalau kurang, secara hukum seperti itu. Tapi kan kalau sekarang kayaknya ya kalau pas sholat kayaknya ratusan ya. Jadi nggak harus batal wudhu nggak ya? Nanti aja mau sholat wudhu boleh. Ya. Lagi duduk untuk khutbah. Kata sebab kalau dia keluar nanti malah mengurangi jumlah orang yang dengerin khutbah. Kalau pas ya, kalau pas 40. Kecuali khotib, kalau khotib batal harus wudhu. Iya. Karena dia menjadi syarat sahnya khutbah. Baik. Kalau sholat Jumat itu kan nggak sama dengan seperti sholat zuhur. Oke. Nah, nanya kadang-kadang kita sapang nggak bisa. Jadi apa namanya? Apakah kan berarti nggak bisa digandeng Ustaz, ya, sama apa tuh? Jamaah ya. Terus kemudian kan nggak ada salah-salah sunnah lainnya nggak Ustaz, ya? Jadi pertama dia nggak sama dengan salat zuhur. Terus kedua nggak ada nggak ya, sehingga dia nggak bisa dijamak gitu kan Ustaz. Terus kemudian nggak ada salat sunnah berikutnya dia Ustaz kan ya. Kalau di jamaah nggak ada sholat rawatib ya, dan di jamaah. Tapi dia bisa dijamak Ustaz. Iya. Salat Jumat. Sholat Jumat itu kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak boleh dijamak. Artinya tidak boleh jamak dengan asar. Kalau mazhab Syafi'i. Dan mazhab yang lain ya boleh. Boleh Ustaz. Makanya ada orang kadang-kala sholat Jumat, nanti selesai Jumat asar, nanti nasi jamak kosor asarnya. Itu mazhab yang lain. Saya sampaikan, kan ini udah dewasa semua kan. Kalau anak-anak kan takut ngambil enteng-entengnya kan. Jadi secara mazhab yang lain itu boleh. Mazhab yang lain boleh. Termasuk mungkin ya mazhab yang lain, Imam Abu Hanifah itu jumlah jamaah itu nggak suka khutbah. Yang penting ada khutbah, ada yang dengerin, udah selesai. Walaupun 2 orang, 3 orang jadi. Imam Malik minimal 12 orang. Karena berdasarkan Al-Quran
surat Jumu'ah itu. Ya. Surat 62 ayat yang 11 itu wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Saat itu sahabat yang dengan khutbah ini kan 12 semua. Yang lain datang ke pedagang semua yang bawa barang dagangan. Tinggal 12. Kata Imam Malik 12 sah. Kata Imam Syafi'i enggak, itu 12 kan balik lagi mereka. Ambil lagi barangan dagang lagi masuk lagi. Imam Syafi'i 40 jamaah plus khatib 1. Jadi 41. Imam Ahmad 40 berikut hitungan khatibnya. Jadi dengan 39 tambahin data 1 cukup. Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik 12, Imam Abu Hanifah 3 orang jadi sholat Jumat. Jadi sholat Jumat. Nah, kita mayoritas kita memang secara umum mazhab Syafi'i, tapi dalam pelaksanaan kadang-kala banyak yang ikut mazhab yang lain. Seperti mengenal kantor-kantor yang pada sampai menjelang sholat juga belum tentu 40. Apakah boleh? Ya boleh saja, kan tidak ada keharusan kita harus ikut satu mazhab, tidak ada. Ya, kecuali dalam satu ibadah itu mungkin tidak boleh ikut dua mazhab, namanya talfiq. Tapi kalau boleh ikut yang lain tidak ada masalah. Ya contoh konkret zakat itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik kan nggak boleh pakai imam, nggak boleh pakai harga, pakai duit. Yang membolehkan hanya mazhab Hanafi. Tetapi mayoritas kita yang notabene mazhab Syafi'i dalam bidang yang lain zakatnya lebih enak pakai duit. Itu kan berarti yang membolehkan mazhab Abu Hanifah. Ya, kenapa sudah di luar konteks yang lain? Termasuk sholat Jumat, mazhab Syafi'i tidak boleh dijamak dengan asar, tetapi mazhab yang lain boleh dijamak dengan asar. Jadi kalau kita dalam keadaan musafir katakanlah, ya, kan ada perasaan, maaf ya, ada perasaan, oh sayang udah sampai di masjid masa ada sholat Jumat. Nah, karena sayang masa iya. Padahal sholat Jumat kan beda nilainya dengan sholat zuhur gitu, karena walaupun jumlahnya lebih dikit. Kita sholat Jumat silakan, seperti bangun laksanakan sholat asar secara jamak, baik di qashar ataupun tidak di qashar. Kurang lebih seperti itu. Ya, tapi di luar mazhab Imam Syafi'i. Kalau itu kesenangan kalau itu karena dia membekas dulu. Baik, yang lain Pak, silakan masih ada waktu lagi. Kalau baca sholawatnya itu rukunnya memang ada hadisnya, terus saya sholawatnya enggak sholawat itu cuma pas berkata orang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholawat, nah itu termasuk sholawat apa enggak? Nah, yang dua aja pertanyaannya, rukun itu Nabi mengatakan atau kesimpulan ulama? Rukun khutbah. Ya, rukun khutbah itu kan mengacu kepada khutbah Nabi. Benar Nabi. Jadi selawat itu bagian dari rukun khutbah. Bagian rukun khutbah. Tapi kalau jelasin ini Pak, ya rame. Saya pegang fikih 4 mazhab ketika kajian Sabtu pagi di Masjid Nur Hasanah. Itu yang hadir itu ya orang paham semua. Ada profesor, dekan, kota syariah semacam itu. Itu kalau kita bahas rukun khutbah, Imam Syafi'i yang 5, Imam Ahmad 4. Imam Ahmad tuh gak pakai Allahumma fil muslimin tuh gak pakai. Yang penting syahad, alhamdulillah, selawat, Quran, wasiat selesai. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dan Imam Malik, yang penting ada ungkapan pujian-pujian kepada Allah beres. Tapi jangan nanti Bapak sampaikan ke orang lain, jangan. Enteng mungkin nanti. Yang penting kan banget pujian kan, alhamdulillah suruh pujian. Wah, habis itu isu yang lain selesai beres. Kita sampaikan untuk apa?
mengantisipasi takut kita nyampe di masjid yang tidak sama dengan fikih kita, jangan mudah kita menyalahkan orang lain. Wih, khotibnya nggak lengkap ini, masa cuma segini doang? Dan bisa jadi dia menganut mazhab yang lain, atau masyarakat itu memang mazhabnya mazhab yang lain dengan kita, komunitas itu, sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau oh iya, yang berarti mazhabnya nggak sama dengan kita, itu aja. Jadi yang lengkap 5 itu Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad 4, Imam Malik yang penting mengandung pujian-pujian kepada Allah beres. Ya sama dengan mungkin kita sholat baca Al-Fatihah itu kan Imam Abu Hanifah kan nggak wajib. Oh Allah Akbar langsung Tabarakalladzi al-Masyiallahu Akbar. Ya selesai Abu Hanifah. Yang penting minimal 3 ayat beres. Cepet-cepetnya nggak ada masalah. Allah membuat itu beres selesai. Kalau baca sholawatnya pas Rasulullah. Ya, sholawat itu adalah ungkapan pujian kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW itu bukan berselawat, tapi menyampaikan sabda Rasulullah. Jamaahnya mungkin baca selawat. Enggak, dia juga baca. Tapi kalau dia berselawat, ungkapan selawat namanya sallallahu alaihi wasallam. Itu kan sama dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sekarang doa sekarang kan juga wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak doa seperti itu kita dan enggak sudah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang kurang khotibnya apa kita tegur, apa kita diukur lagi, apa gimana mengatasi? Kalau khotibnya kurang, kan itu bagian syarat sahnya sholat Jumat. Ya, yang paling bijak nanti DKM-nya itu menegur. Nggak apa-apa khotib naik lagi, tapi nggak usah dari awal lagi, baca aja rukunya yang 5 kan selesai. Iya. Tambah 1, sore tadi ketinggalan, usikum nasallahu. Baru lagi langsung udah Jumat, perang gosnya tadi, nggak ada masalah. Masih dalam satu majelis kan masalahnya kan. Cuman kan kadang-kala khotibnya sudah siap, kadang-kala kan jemaahnya nggak siap. Apa tuh koneksi itu bukan langsung sakit, salah lagi nanti kan. Ternyata memang ya pemahaman itu yang mungkin sangat penting dalam kehidupan kita. Padahal waktu itu benar kan para satu usia naik 6 usia ke atas kan benar kan? Tapi kan jemaahnya apanya lagi ke atas usia turun lagi. Ternyata kan tidak semua jemaah juga memahami itu. Makanya supaya tidak menimbulkan keriuhan, ya khotib minimal kalau tidak ini konsep lah, minimal rukunnya itu di konsep itu kan sebenarnya sudah baku asalnya kayak gitu, sudah baku, tapi kadang-kadang lupa karena lebih semangat, lupa kadang-kadang faktor mungkin ramai semacamnya nggak fokus, lupa kadang-kadang ya karena dia grogi dan semacamnya. Jadi kita tegur pasien apa? Dan ada masalah. Apa ya? Dan pernah itu kejadian. Sebelum selesai baru awal. Pernah kejadian tahun 90-an. Saya masih pesantren, saya ingat itu. Ada orang dari Mekah, dari kecil dari Mekah foto, wah lama banget fotonya, bahasa Arab sama full. Walaupun santri banyak nggak paham juga. Cuma dikira santri kamu semua nggak juga. Secara mungkin bapak banyak nggak paham. Di tengah-tengah foto tiba-tiba ayahnya khotib itu kayak langsung usikum. Berarti selama ini gak ada nasihat tingkatnya itu. Cuman orang terpesona dengan bahasa Arabnya, yang paham mungkin bangun, yang gak paham ngantuk. Lama khotbahnya. Langsung khotibnya usikum barakallahu. Sebelum tutup pakai itu, bang barakallahu lakum. Kan kalau khotibnya juga paham, takutnya usikum masalah lagi. Tapi lebih baik diingatkan, soal itu tadi kurang satu.
Makanya nanti ketika khutbah keduanya tolong ya. Oh, boleh. Boleh. Nah, dua-duanya. Kalau satu khutbah. Boleh. Kadangkala niat baik, kadangkala direspon kurang baik. Kenapa? Ya gagal paham. Baik, alhamdulillah. Pendapat silakan Pak. Kalau masih ada. Ya kalau nggak ada kasih aja. Kalau itu Ustaz, rawatib pada Jumat 2 atau 4 ya Ustaz? Rawatib itu pada Jumat. Kalau Rasulullah itu kalau sholatnya di masjid 4 rakaat. Tapi kalau sholatnya di rumah 2 rakaat. Kalau qobliyah zuhur itu 4 rakaat, tapi 2 rakaat juga. Ketika Rasul tanya kenapa 4 rakaat? Ya kata Rasulullah karena langit sedang dibuka pada saat pas zuhur itu. Makanya 4 rakaat. Makanya sholat sunnah muakkadah rawatib itu ada yang 10, ada yang 12. Kalau yang 2 rakaat sebelum zuhur berarti 10 rakaat. Jumat. Kalau sebelum Jumat itu tidak masuk sunnah muakkadah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ada sunnah qobliyah Jumat. Sebelum khotib naik mimbar. Kalau khotib sudah naik mimbar tidak ada sholat apapun kecuali tahiyatul masjid. Tidak ada sholat apapun kecuali tahiyatul masjid. Walaupun tahiyatul masjid boleh gabung dengan qobliyah. Makanya ketika khotib naik, nggak usah yang dulu dalam naik atau sholat qobliyah, nggak ada ketika khotib sudah naik. Fokus untuk dengerin kita sampaikan apa saja yang tidak boleh kita khotib sampaikan. Apakah termasuk mohon maaf jalannya kleng-kleng itu Amal. kotak amal, apakah juga dianggap sebagai perbuatan yang lalur? Ya nanti mungkin pembahasan berikutnya. Baik dan Allah mungkin aku sampaikan. Ustaz, kalau yang 4 tadi 2 salam Ustaz. Hah? Qobliyah sebelum zuhur 2 salam. Iya 2 salam. Ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya baik sampai kajian kita berharap mudah-mudahan menambah wawasan kita. Mudah-mudahan ya saya sampaikan tadi perbedaan itu kalau kita ketemu dengan hal yang berbeda-beda minimal tidak kaget, yang kedua tidak mudah menyalahkan orang lain. Itu kan. Yang paling enak kan tidak menyalahkan orang lain. Kalau kaget mungkin mesti kaget. Mari kita doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.